Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala waktu untuk berkehidupan sampai dengan detik ini di 28 Rajab 1444 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita masih dalam rangkaian bulan Rajab, tepatnya di tanggal 28 Rajab 1444 Hijrah. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana keutamaan bulan Rajab, keistimewaan bulan Rajab, dan di antara keutamaan yang lain di bulan Rajab ada satu peristiwa atau momentum yang sangat luar biasa yang selalu diperingati, selalu diingatkan setiap saat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, teman-teman, sebelumnya ini kita sedang berada di Gunung Mangelayang. Jadi ini ngaji outdoor lagi, kita spesial, edisi spesial Gunung Mangelayang, insyaallah. Nah, teman-teman, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil, yang kita bisa pelajari dan kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, dalam kehidupan Nabi SAW, tepatnya di tahun ke-10 kenabian Rasulullah SAW, itu merupakan tahun yang sangat berat bagi Nabi, bahkan disebut sebagai tahun kesedihan, karena pada tahun tersebut wafat orang yang sangat Nabi cintai, 2 sekaligus bahkan, yaitu paman Nabi SAW, yaitu Abu Thalib, dan juga istri beliau yang sangat beliau cintai, sangat beliau sayangi, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, itu di tahun ke-10 kenabian, Nabi merasakan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat membuat beliau sedih gitu, sehingga tahun tersebut dijadikan sebagai disebut sebagai tahun kesedihan gitu, karena Abu Thalib itu adalah salah satu paman Nabi yang senantiasa membela Nabi, yang senantiasa melindungi Nabi. Jadi ketika Nabi berdakwah ketika di Mekah itu kan ada kaum Quraisy yang selalu mencela Nabi, yang selalu mengolok-olok Nabi gitu. Nah, ketika orang-orang Quraisy tersebut mencela Nabi, menjelek-jelekan Nabi, memperolok-olok Nabi, Abu Thalib adalah garis terdepan yang membela Nabi SAW. Jadi ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah merasa kehilangan yang sangat dalam gitu. Nah, begitupun Sayyidah Khadijah, ketika Rasulullah setelah lelah berdakwah di luar gitu, ketika pulang, Sayyidah Khadijah lah yang menenangkan Nabi, yang terus menyemangati Nabi untuk senantiasa berdakwah gitu. Nah, ketika Sayyidah Khadijah sudah tidak ada, Nabi pasti merasa sangat kehilangan gitu. Jadi ketika di luar Nabi berdakwah, dilindungi oleh Abu Thalib, kemudian ketika Nabi pulang ke rumah disemangati, kemudian bahkan
ia terus dimotivasi, disemangati oleh Sayyidah Khadijah. Jadi maka ketika kedua orang istimewa tersebut meninggalkan Rasulullah merasa sangat kehilangan gitu. Akhirnya Rasulullah mempunyai satu keinginan untuk pergi ke Taif. Nah, ketika itu Rasulullah pergi ke Taif dengan harapan supaya di sana ada orang yang bisa dijadikan sebagai pelindung beliau, ada yang bisa dijadikan sebagai yang selalu memotivasi Nabi gitu. Akhirnya Rasulullah berangkat dari Mekah menuju ke Taif ditemani oleh Zaid bin Harithah. Jarak antara Mekah menuju ke Taif itu sekitar 100 km dan Nabi menempuhnya dengan berjalan kaki bersama dengan Zaid bin Harithah. Kemudian alih-alih ketika sampai Nabi ke sana, alih-alih Rasulullah berharap bisa mendapatkan perlindungan, Rasulullah berharap bisa mendapatkan orang yang bisa melindungi beliau, malah sebaliknya gitu. Justru orang-orang di sana malah menolak keras Rasulullah. Bahkan ada yang sampai melemparinya gitu. Bahkan Rasulullah dilempari dengan batu gitu sampai ada giginya yang patah. Kemudian Zaid bin Harithah ada yang melempari kepalanya sampai berdarah-darah gitu. Jadi bukannya Rasulullah ingin Rasulullah kan berharap ingin mendapatkan perlindungan gitu, tapi malah Rasulullah mendapatkan perlawanan gitu, sehingga ya Rasulullah dan Zaid bin Harithah keluar dari Taif, kemudian berdiam sejenak di satu bukit ya di sana. Nah, jadi ketika Nabi masuk ke bukit tersebut, malaikat Jibril alaihissalam memberikan informasi kepada malaikat yang menjaga bukit tersebut gitu. Kalau misalkan kata malaikat Jibril, kalau misalkan Muhammad SAW membutuhkan bantuan, maka bantulah dia sebagaimana yang dia mintakan gitu. Nah, ketika itu Rasulullah keluar dari Taif, kemudian malaikat penjaga bukit tersebut menawarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika engkau meminta kepada saya," kata malaikat penjaga bukit tersebut, "jika Anda meminta kepada saya untuk membenturkan gunung ini, bukit ini ke Taif ini, maka akan saya lakukan, wahai Rasulullah," kata malaikat yang menjaga bukit tersebut. Jadi malaikat itu menawarkan supaya orang-orang yang menyakiti Nabi bisa merasakan akibatnya gitu. Orang-orang yang melempari Nabi dengan batu gitu kan sampai berdarah-darah gitu. Malaikat yang menjaga bukit tersebut menawarkan gitu, "Ya Rasulullah, kalau Anda meminta akan saya lakukan gitu untuk menjatuhkan atau membenturkan bukit ini ke orang-orang yang ada di Taif tersebut gitu." Tapi apa jawaban Rasulullah? "Tidak," kata Rasulullah. "Boleh jadi mereka belum tahu. Boleh jadi mereka tidak mengerti gitu." Jadi Rasulullah menolak untuk membalaskan apa yang orang-orang Taif lakukan kepadanya. Malah justru Rasulullah berharap supaya nanti anak keturunan mereka menjadi keturunan-keturunan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu salah satu hikmah pertama, bahwa Rasulullah itu mempunyai hati yang baik, mempunyai hati yang bersih gitu, sampai-sampai orang yang berbuat tidak baik kepada beliau balas dengan kebaikan gitu. Nah, dengan hati yang mulia tersebut, akhirnya Allah menawarkan kepada Rasulullah satu perjalanan spiritual, satu perjalanan yang akan merubah hidup Rasulullah SAW, yaitu dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, disebutkan di Quran surat ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna minal Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Nah, jadi akhirnya setelah Rasulullah bisa menguatkan dirinya dan Allah mengakui kebesaran hati Rasul, kemudian Allah mengakui kesabaran, keteguhan hati Rasulullah SAW, akhirnya Rasul mendapat undangan dari Allah langsung untuk berjumpa dengannya. Jadi Allah mengundang langsung Rasul dari Mekah, kemudian melakukan Isra ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian di sana Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika selesai itu perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul menceritakan kepada masyarakat Mekah bahwa Rasul itu pergi dari Mekah menuju ke Palestina, Masjidil Aqsa dalam semalam. Nah, itu adalah sesuatu jarak kalau pada masa itu sesuatu yang mustahil untuk dilakukan dalam waktu semalam gitu. Karena orang-orang pada masa itu ketika ingin berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Itu pun kan juga menaiki unta gitu kan. Nah, butuh waktu berbulan-bulan gitu. Ini Rasul menceritakan bahwa beliau pergi dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, Palestina dalam waktu semalam gitu. Nah, orang-orang pada masa itu meragukan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi di satu sisi mereka percaya, tapi di satu sisi lain mereka juga menganggap itu mustahil gitu. Karena orang Mekah pada masa itu menganggap Rasulullah itu selalu berkata benar, al-amin bahkan. Jadi mereka percaya apa yang dikatakan Rasul, dan mereka yakin bahwa Rasul tidak mungkin berbohong. Tapi di satu sisi mereka juga merasa heran kok bisa gitu, dan merasa kayaknya Rasul ini bohong gitu, kayaknya Rasul ini berdusta gitu. Nah, ketika pada masa itu orang-orang Quraisy itu menganggap Rasulullah Muhammad berkata dusta, katanya kok bisa pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam waktu semalam gitu. Pasti dia itu berbohong, pasti dia itu berdusta gitu. Akhirnya semua orang memperolok-olok Rasul lagi gitu. Nah, jadi ketika itu orang-orang berkumpul dan Rasul itu bercerita bahwa beliau pergi dari Mekah menuju Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Mereka tidak mempercayai Rasul gitu. Nah, ada satu orang yang mengatakan bahwa jika ada satu orang ini, yaitu Abu Bakar, nah jika satu orang ini mengakui bahwa Rasul itu berbohong, maka kita akan menang katanya. Akhirnya dipanggillah Abu Bakar untuk disusul bahkan. Abu Bakar katanya itu Muhammad katanya apa-apaan dalam waktu semalam bisa pergi dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina gitu dalam waktu semalam. Coba kamu ke sana dan katakan kalau kamu tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya maka kita akan menang katanya. Kemudian Abu Bakar pergi untuk menemui satu kumpulan tersebut. Kemudian Abu Bakar berkata, kalaupun Rasulullah mengatakan di balik bukit itu, jadi Abu Bakar menunjuk satu bukit. Abu Bakar katakan, kalaupun Rasulullah mengatakan di balik bukit itu ada pasukan yang akan menyerang kita, maka saya akan percaya, kata Abu Bakar. Jadi sejak saat itu Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Jadi
seseorang yang sangat dipercaya. Jadi seseorang yang membenarkan ketika orang-orang mendustakan Rasulullah ketika itu, maka Abu Bakar satu-satunya orang yang mempercayai apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan subhanalladzi, subhana. Jadi ketika orang-orang mengatakan orang-orang Quraisy itu mengatakan Rasul berdusta, Rasul berbohong, Allah katakan subhana. Subhana, itu tidak benar. Apa yang kamu katakan itu, apa yang kamu tuduhkan kepada Rasul itu tidak benar gitu. Makanya turun di Quran surat Al-Isra ini di ayat surat ke-17 ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi, dan seterusnya. Jadi ini untuk menegaskan bahwa Rasul itu memang benar, dan Rasul itu benar-benar pergi gitu kan dalam semalam dari Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran kedua ini bahwa Rasul itu tidak marah, Rasul tetap bertawakal. Jadi pelajaran kedua bahwa Rasul itu meskipun orang-orang mencela, meskipun orang-orang tidak mempercayai beliau, meskipun orang-orang menjelek-jelekan Rasul, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak sedih, dan Rasulullah tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kedua ini adalah kita berusaha untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita pasti setiap kita, tidak mungkin semua orang itu menyukai kita. Tidak mungkin semua orang itu sependapat dengan kita. Mungkin ada orang yang menentang kita. Mungkin ada orang yang tidak suka terhadap kita gitu. Jangan sampai itu menjadikan kita goyah gitu. Contoh misalkan dalam hal berdakwah gitu. Kita berdakwah misalkan, tidak semua orang bisa menerima dakwah kita kan gitu kan. Ada yang menerima, ada yang mengatakan apa-apaan sih, sok tahu gitu kan, dan lain sebagainya, sok soleh gitu kan, merasa paling soleh gitu. Nah, mungkin pasti ada orang-orang yang seperti itu yang menguji keimanan kita, apakah kita serius atau tidak misalkan ya. Kemudian atau ada juga ya mungkin kita pada umumnya pasti ada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita gitu ya, karena kita tidak bisa memaksa semua orang itu sependapat dengan kita. Kita tidak bisa memaksa supaya orang-orang itu menyukai kita gitu. Nah, pasti ada orang-orang yang mungkin merasa kurang suka terhadap kita gitu. Nah, maka kita bertawakal kepada Allah. Jadi kita lakukan ikhlas karena Allah, kita menjalani aktivitas, kita menjalani kehidupan semata-mata hanya untuk lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada satu oleh-oleh. Jadi dari perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, dan bertemu dengan Allah ke langit pertama, dua, ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul diberi oleh Allah, yaitu ibadah salat 5 waktu. Nah, jadi itu yang menjadikan perintah pertama salat itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memberikan oleh-oleh, yaitu ibadah salat yang 5 waktu. Nah, ini yang menjadikan menjadi salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu mendapat perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kenapa salat ini menjadi penting? Karena salat ini juga menjadi satu amalan yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasul, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi amalan yang pertama-tama akan dihisab oleh Allah itu adalah salat. Jadi jika salatnya baik, amalan yang lain pun akan ikut baik.
Jika sholatnya kurang baik, maka amalan yang lain pun akan menjadi sia-sia gitu. Maka sholat ini menjadi penentu atau tolak ukur keberhasilan amal-amal kita yang lain gitu. Nah mungkin ada yang berpandangan bahwa misalkan contoh, lebih baik saya itu mempunyai akhlak yang baik kepada sesama gitu ya. Lebih baik saya tidak sholat tapi mempunyai akhlak yang baik daripada orang yang sholat tapi akhlaknya kurang baik gitu. Nah coba mana yang baik, mana yang lebih baik dari kedua itu? Orang yang sholat tapi akhlaknya kurang baik daripada orang yang tidak sholat tapi akhlaknya baik gitu. Tidak ada yang baik di antara keduanya gitu. Yang terbaik adalah orang yang sholat tapi dia mempunyai akhlak yang baik gitu. Karena kalau misalkan kita ya sebagai orang Islam, sebagai Muslim, jika kita mempunyai akhlak yang baik, kemudian baik kepada sesama, senang memberi, gitu ya, senang berbagi, tapi tidak sholat gitu, maka kebaikan itu akan menjadi sia-sia gitu. Karena sholat ini menjadi penentu, bahkan menjadi amalan yang pertama akan dihisab. Jika sholatnya baik, maka amal yang lain pun akan ikut baik gitu. Nah maka jangan bandingkan antara orang yang tidak sholat tapi akhlaknya baik dibandingkan dengan orang yang sholat tapi akhlaknya kurang baik itu. Karena mustahil orang yang sholat itu akhlaknya kurang baik itu. Karena sholat itu akan menjadikan seseorang, salah satu keutamaannya, sholat itu akan menjadikan seseorang menjadi seorang yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi jika ada orang yang sholat tapi dia kurang baik akhlaknya, tidak baik lisannya, senang berkata-kata kasar, senang berkata-kata jorok, maka ada yang salah dengan sholatnya. Karena orang yang sholat itu akan menjadi orang yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, maka 3 pelajaran itu dari peristiwa Isra dan Mi'raj, semoga bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita jadikan tolak ukur kehidupan kita, bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama bahwa Rasulullah itu selalu bersabar, bahkan ketika dalam hal yang sangat berat sekalipun, ditinggalkan oleh pamannya, kemudian ditinggalkan oleh istri tercintanya, kemudian juga diberikan perlakuan yang tidak pantas, dilempari sampai berdarah-darah, Rasulullah tetap bersabar, Rasulullah tetap menerima. Kemudian Rasulullah itu bertawakal. Jadi ketika ada orang-orang yang tidak mempercayai apa yang Rasul katakan, orang-orang mengatakan Rasul pendusta, mengatakan Rasul pembohong, Rasul tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu pelajaran tentang sholat. Nah, maka kita mencoba belajar mulai dari sekarang untuk tetap istiqomah menjaga menjaga oleh-oleh yang Allah berikan kepada Rasul, itu perintah sholat 5 waktu. Jadi kita coba belajar minimal, jika belum mampu untuk bisa meningkatkan yang sunnah, belajar dengan yang fardu dulu, yang wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu. Karena sayang gitu kalau misalkan Allah memberikan kita kesempatan hidup, karena kita tidak tahu kan wafat kita kapan, kita wafat sedang apa. Boleh jadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, besok atau lusa Allah panggil kita. Maka ketika kita bisa menjaga minimal yang 5 waktu itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, minimal kita mempunyai kebanggaan di hadapan Allah ketika ditanya apa yang amal yang bisa kamu banggakan itu. Kita bisa menjawab, ya Allah, saya bisa konsisten menjaga sholat, saya bisa menjaga amanah, bisa menjaga amanah yang Rasul berikan gitu kan, amanah yang Allah berikan kepada Rasul untuk melakukan sholat yang 5 waktu itu gitu. Nah minimal kita bisa mempunyai kebanggaan gitu ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika sudah nyaman dengan sholat yang fardu, dia sedikit belajar untuk ditambah yang sunnahnya. Bisa dengan rawatib, bisa dengan duha, tahajud, sholat mutlak, atau yang lainnya gitu. Nah mudah-mudahan dengan itu semua bisa menjadikan kita
lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih bisa membuat kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita mintakan, apapun yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita meminta, Allah akan berikan itu. Ketenangan hati, kenyamanan, harta, dan lain semacamnya. Sebelum kita minta pun, jika kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita butuhkan, Allah akan berikan insyaallah. Itu yang bisa disampaikan perihal tentang Isra dan Mi'raj. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.